Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gatot Nurmantio tidak cocok prinsip berkuasa ala Muldoko, berakibat menempuh jalur atau jalan yang salah. Sumber saya dari YouTube. Ini masalah tersebut pada saya melihat video di mana ada dialog antara seseorang dengan Gatot Nurmantio. Yang mewawancara itu saya tidak tahu namanya, tapi Gatot Nurmantio saya kenal jelas dia. Dia tentu tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal dia karena Gatot Nurmantio ini orang terkenal. Jadi saya lihat dalam dialog tersebut ada masalah kudeta Partai Demokrat karena sudah pernah datang, karena katanya masalah kudeta Partai Demokrat ini akan melakukan kudeta tersebut katanya sudah pernah datang kader Partai Demokrat kepada Gatot Nurmantio, dan Gatot Nurmantio pada saat itu menyatakan apa maksudnya akan melakukan kongres luar biasa untuk mengangkat Gatot Nurmantio sebagai ketua umum Partai Demokrat. Tetapi dia bertanya, bagaimana nanti dia Agus Harimurti Yudhoyono, berarti sama juga nanti saya menggeser jabatan Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal Agus Harimurti Yudhoyono ini bekas anak daripada atasannya dulu, karena Susilo Bambang Yudhoyono ini bekas atasan daripada Gatot Nurmantio, mulai pangkat bintang 1 sampai naik bintang 3 katanya anak buah daripada Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden RI. Sehingga dia tidak mau, katanya tidak etis dia menerima jabatan tersebut kalau sampai menggeser Agus Harimurti Yudhoyono, karena dia bekas bawahan daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Sehingga dia menyatakan cara berpikirnya tidak sesuai dengan Muldoko, selaku militer juga dia. Jadi Nurmantio tidak menerimanya karena katanya tidak etis. Tidak etis dia menerima sampai menggeser jabatan ketua umum Partai Demokrat karena dia bekas bawahan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Sehingga tidak sesuai prinsipnya dengan Muldoko yang mau diangkat sebagai ketua umum Partai Demokrat bekas bawahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan jabatan Agus Harimurti Yudhoyono selaku anak kandung daripada Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Prinsip Gatot Nurmantio ini saya tidak sependapat karena Gatot Nurmantio lebih mengutamakan masalah etis karena Susilo Bambang Yudhoyono bekas atasannya dibandingkan dengan kepentingan demokrasi yang prakteknya menuju politik keluarga, sebab politik keluarga Susilo Bambang Yudhoyono, karena dalam faktanya sudah terbukti Partai Demokrat tersebut dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, anak kandung daripada Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga wakil ketua umum Partai Demokrat adalah Baskoro, anak kandung juga daripada Susilo Bambang Yudhoyono, dan pembina utama adalah Susilo Bambang Yudhoyono sendiri. Sehingga sedangkan kader-kader partai politik yang senior dan sudah berpengalaman tidak dibuat memimpin memegang jabatan inti daripada Partai Demokrat tersebut. Jadi Gatot Nurmantio dipakai. Jadi saya lihat kalau Gatot Nurmantio dipakai sebagai staf Susilo Bambang Yudhoyono ini karena dirinya sendiri, bukan karena SBY, karena kinerja Gatot Nurmantio ini baik dan terpaksa. Mungkin Gatot Nurmantio ini kinerjanya baik dan lebih baik daripada militer yang lainnya, sehingga dia terpaksa, Susilo Bambang Yudhoyono terpaksa mengangkatnya menjadi stafnya. Kalau kinerja Gatot Nurmantio tidak baik dan sering mengkhianati pimpinan, tentu tidak dipakai sebagai staf Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga tidak tepat kata etis, lebih mengutamakan masalah etis
daripada kepentingan masyarakat umum. Karena cara berpikir Muldoko positif lalu dipilih sebagai ketua umum Partai Demokrat yang dilakukan secara demokratis, dan dia dipilih dengan 2 orang, satu Marzuki Ali dan satu Muldoko, dan terpilih adalah Muldoko. Ini adalah secara demokratis ini untuk menghilangkan partai keluarga tersebut. Demikian, dan juga Partai Demokrat sekarang kan untuk menciptakan masalah demokrasi dan menghilangkan masalah keluarga, masalah sistem keluarga daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi saya lihat sebagai ketua umum Partai Demokrat secara praktis. Jadi karena kinerjanya Muldoko tersebut sangat baik, secara praktis dipilih oleh kader Partai Demokrat di Deli Serdang tersebut. Tetapi karena kalau dilihat cara berpikir Gatot Nurmantio menurut saya adalah tidak baik, malah menempuh jalan yang salah untuk dapat menduduki jabatan presiden yang bergabung dengan organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Sedangkan organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia termasuk ini organisasi terlarang yang tidak ada izinnya dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi justru di situ dia mengikutinya, dan sering mereka ini melakukan demonstrasi, termasuk juga demonstrasi undang-undang Omnibus Law tersebut, sampai ada anak buahnya kader partai anggota daripada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ditangkap polisi, yaitu Ganda Nenggolan. Jadi mereka ingin menguasai, ingin menjadi presiden, tetapi melakukan dengan cara-cara yang salah, yaitu cara-cara yang tidak demokratis. Dia melakukan demonstrasi sampai anak buahnya, sampai anggota daripada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia tersebut ada yang kalau nggak salah yang ditangkap itu ada 3 orang. Ini malah dia salah jalan saya lihat. Kalau Muldoko itu jalannya untuk menuju presiden sudah cukup baik, sudah benar secara demokrasi dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Jadi ini yang saya lihat. Jadi harapan saya, jadi masalah ini supaya cara berpikir dari Gatot Nurmantio ini seharusnya positif, jangan negatif. Berpikir seperti demikian. Jangan mengutamakan masalah etis di dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Kita harus lebih melihat kepentingan umum untuk demi demokrasi dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.